Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Kami harapkan keadaan Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan, lawatan, pertolongan dan perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan Yesus. Pada hari ini, saya Pendeta Yupri ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama dengan kami untuk membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, yang mana sesuai dengan amanat Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 9 ayat 9 sampai 13 di bawah perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mohon pimpinan bimbingan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin bersama-sama mau membuka, membaca, dan merenungkan akan sebagian daripada sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh dapat mengerti dan memahami dan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Dan biarlah kiranya hamba-Mu pada saat ini juga memperoleh akan kasih karunia-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Injil Markus pasal 9 ayat 9 sampai dengan yang ke-13 di bawah perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang demikian bunyinya. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam ayat sebelumnya di perikop ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah gunung yang tinggi. Selain mereka, tidak ada orang lain lagi yang ikut. Sebenarnya apa yang mereka lakukan di sana? Baik kitab Markus maupun kitab Matius tidak mencatat apa yang mereka lakukan. Tetapi kalau kita perhatikan catatan di kitab Lukas, maka kita akan tahu apa yang mereka lakukan. Lukas pasal 9 ayat 28 mengatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Saudara, ternyata Tuhan Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke atas gunung tersebut adalah untuk berdoa. Sebuah contoh yang indah
yang dapat kita teladani dalam hidup dan kehidupan kita. Di mana apabila kita selesai melakukan segala aktivitas, kegiatan, atau pekerjaan kita, marilah kita datang berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kejadian berikutnya, jika kita perhatikan kembali, dalam nas kita dikatakan bahwa di gunung tersebut Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya putih bersinar seperti terang. Berkilat-kilat dan berkilau-kilauan. Dan kemudian juga dikatakan dalam kemuliaannya tersebut, nampaklah Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara, semua yang telah terjadi saat itu nampaknya membuat ketiga murid ini mengerti tentang siapa Yesus. Dialah Mesias yang dijanjikan. Nah, dalam nas kita hari ini, saat turun gunung, Tuhan Yesus melarang mereka untuk menceritakan apa yang mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari kematian. Dan nampaknya para murid ini taat atas perintah Tuhan tersebut. Namun, konsep mengenai anak manusia atau Mesias yang mati dan bangkit adalah hal yang sulit mereka pahami dan mengerti. Karena dalam benak dan ajaran mereka, anak manusia atau Mesias tidak akan mati. Bahkan akan membawa mereka pada kejayaan seperti pada zaman Raja Daud dan Salomo. Oleh karena itu mereka berdebat saat mereka turun gunung, mempersoalkan masalah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, pernyataan bahwa Mesias harus mengalami penderitaan, mengalami kematian, seperti yang dikumandangkan dalam Yesaya 53 ayat 1-3, tidak mudah diterima oleh pikiran dunia. Dunia mengolok-olok akan hal ini, bahkan sampai saat ini. Bagi mereka, peristiwa salib adalah kebodohan. Padahal saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sang Mesias mengalami itu semua. Jika kita melihat dalam Yesaya 53 ayat 4-5, adalah karena penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, karya kasih Kristus menjadikan dunia selamat. Salib adalah tanda kasih Tuhan
kepada dunia. Dengan kematian Yesus, kita diselamatkan. Namun saudara-saudara, jika kita juga melihat dalam 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, marilah kita berdiri teguh di dalam iman percaya. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya sabda kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami tadi boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk pemerintah, pemimpin, bangsa, negara kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pemerintah, pemimpin, bangsa, negara kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sehingga mereka dimampukan untuk memimpin bangsa, negara kami, daerah kami, menuju kepada arah yang baik. Jauhkan kiranya Tuhan, pemerintah, pemimpin, bangsa, negara kami, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik. Biarlah kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan menutup bungkusnya dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Jikalau saat ini, ya Tuhan, bangsa dan negara kami sedang menghadapi akan pandemi wabah virus COVID-19, biarlah kiranya dimampukan untuk dapat memutus mata rantai penyebaran akan virus ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang berjuang dengan luar biasa di garda terdepan, yaitu tenaga medis atau tenaga kesehatan, para relawan. Biarlah oleh kasih setia Tuhan, mereka boleh selamat, dimampukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dan biarlah melalui tangan-tangan mereka boleh terjadi pemulihan, boleh terjadi yaitu kesehatan, kesembuhan bagi mereka yang terpapar akan virus ini. Bahkan melalui mereka juga Tuhan boleh memberikan semangat, motivasi, dan kekuatan bagi para pasien yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit ataupun di tempat-tempat isolasi mandiri lainnya. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa, biarlah kiranya masyarakat boleh kiranya dilunakkan hatinya, sehingga mereka dapat mendengar, taat akan anjuran pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga program pemerintah boleh berjalan dengan baik dalam melawan virus ini. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan, jikalau saat ini
daerah kami. Baru saja selesai melaksanakan, yaitu pemilihan kepala daerah. Dan saat ini mungkin masih dalam proses penghitungan akan jumlah suara yang diraup oleh masing-masing calon. Kami berdoa, Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengaruniakan kedamaian, kesejahteraan dan keamanan. Jauhkan daerah kami atau daerah-daerah yang lain setelah melaksanakan pilkada ini, yaitu dari hal-hal yang buruk, perseteruan, perselisihan, konflik. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi daerah-daerah kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa saat ini, yaitu untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja dengan luar biasa melayani Tuhan di mana saja berada. Biarlah terus dimampukan dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh kiranya bekerja dan mempermuliakan nama Tuhan, serta memenangkan jiwa-jiwa. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan, yaitu untuk gereja Dirung Bakung. Kami berdoa biarlah gereja atau jemaat yang ada di Dirung Bakung oleh kasih dan pengasihan Tuhan boleh setia melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan di sana. Tuhan berkati program-program penata layanan gereja. Biarlah melalui program-program itu, segala hal-hal yang indah, segala hal-hal yang baik boleh terjadi dan nama Tuhan lebih-lebih lagi dipermuliakan dan diagungkan di sana. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Biarlah kiranya setiap tantangan, rintangan, hambatan yang sedang terjadi, dialami oleh jemaat di sana. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengangkat, melepaskan akan hal itu dari jemaat Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, pendeta, panatua, diakon, guru sekolah minggu, atau siapa saja yang terlibat dalam pelayanan di sana. Biarlah kiranya Tuhan boleh memakai mereka dengan luar biasa, sehingga sungguh jemaat itu adalah jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.